Amma ba'du, faqala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amina. Qala idza putiha laka wijhatun minat ta'arrufi fala tubali ma'aha an qalla amaluka. Alhamdulillah, puja puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas dasar hidayah taufik inayah. Pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, wabil khusus nikmat iman wal Islam, sehingga dengan nikmat tersebut kita mampu hadir, berkumpul, bermuajahah, bertatap muka di masjid yang penuh dengan keberkahan ini, guna meramaikan, mensyiarkan ajaran Allah, ajaran Rasulullah, melalui pelaksanaan sholat zuhur secara berjamaah dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat, Allah tambahkan keberkahan di dalam kehidupan kita, Allah kuatkan iman Islam kita, Allah jadikan keturunan kita keturunan yang saleh dan salehah. Diri kita, keluarga kita mudah-mudahan dijauhkan dari macam bala, dari macam musibah, dari macam penyakit baik yang lahir maupun batin. Dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, pemimpin alam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang masih terus istiqomah untuk melaksanakan sunnah-sunnah dan ajarannya. Mudah-mudahan fi yaumil qiyamah kita yang hadir dan segenap kaum muslimin mendapatkan syafaatul uzma dari beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hikmatus saminatu minal hikamil ataiyah. Hikmah yang kedelapan daripada hikmah Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Qala al-Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullahu. Berkata Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari di dalam hikmah yang kedelapan ini, beliau mengatakan, idza fatahalaka wijhatan minat ta'arrufi, kalau Allah membukakan kepada dirimu satu segi daripada makrifat. Satu segi ini berarti enggak banyak, sedikit saja kita dibukakan pintu makrifat oleh Allah. Fala tubali ma'aha an qalla amaluka. Maka dengan adanya makrifat tersebut walaupun cuma sedikit, kamu jangan memperdulikan amalmu yang sedikit. Maksudnya apa? Setiap kita ini ingin mengenal Allah secara benar, ingin makrifat, ingin mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dari karena kita ingin mengenal Allah, maka kita ini, manusia ini yang ingin mengenal kepada Allah, mereka ada yang bersungguh-sungguh ibadah supaya dia bisa mengenal Allah, bisa makrifat kepada Allah. Ada yang ibadah, mohon maaf, mati-matian dia ibadah. Ada yang berpuasa
dalam waktu yang lama puasanya. Bahkan tahunan ada yang berpuasa dia karena ingin melawan hawa nafsunya. Kita bertanya, kenapa dia mesti berpuasa? Oh, supaya mengalahkan hawa nafsu. Ada apa dengan nafsu? Karena nafsu ini adalah hijab, dinding yang menghalang-halangi kita agar bisa mengenal Allah. Jadi kalau misalnya nafsu amarah lawamah ini masih ada, mengenal Allah secara hakiki, secara sejati ini agak sulit. Maka ada sebagian ibad, ada sebagian hamba Allah yang mereka itu riyadoh, latihan berpuasa, malamnya qiyamul lail, ada yang membaca zikir dengan jumlah yang banyak, ada yang membaca Al-Quran dengan waktu yang panjang. Kita ditanya apa tujuannya? Ma'rifatullah, supaya bisa mengenal Allah. Itu yang pertama. Tapi ada golongan yang kedua, dia amalnya tidak banyak, Pak. Hanya sekedar mengamalkan rukun Islam yang sunnah-sunnahnya aja, yang ringan-ringan. Qobliyah, ba'diyah seperti yang kita laksanakan. Tahajud dia tidak begitu mengamalkan karena siangnya dia mesti bekerja, tapi dia melaksanakan sholat duha setiap paginya. Baca Quran pun nggak seperti sebagian orang-orang yang sampai berjuz-juz dia baca Al-Quran. Dia hanya ala kadarnya dia membaca Al-Quran. Zikir begitu juga, ada sebagian orang yang mohon maaf jumlahnya sampai ribuan. Dia hanya ala kadarnya, jangan sampai setiap hari putus daripada wiridnya itu. Jadi ibadahnya nggak begitu banyak. Tetapi Allah mau agar si hamba itu mengenal dirinya yang mulia. Maka dengan seketika ini hamba, karena Allah mau, Allah yang memilih, maka seketika ini si hamba yang ibadahnya biasa-biasa saja bisa langsung makrifat, bisa langsung mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang dalam Al-Quran Allah berfirman, Allahu yajtabi may yasha wa yahdi ilaihi may yunib. Allahu yajtabi may yasha. Allah menarik siapa saja yang Allah kehendaki. Ini jalan seperti ini lebih enak, karena ini kemauan Allah. Jadi dia bisa mengenal Allah, bisa makrifat kepada Allah. Tapi awayahdi ilaihi mayyunib, ada sebagian orang mayyunib, dia ingin kembali kepada Allah, ibadahnya banyak, proses hidayah lama yang seperti ini. Maka kita kembalikan kepada ucapan Imam Ibnu Athaillah, siapa orang yang amalnya sedikit tapi dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia jangan memperdulikan, jangan memikirkan amalnya yang sedikit. Terus ngapain? Ambil ma'rifatnya yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambil ma'rifatnya walaupun amalnya sedikit. Ya Allah, amal saya sedikit, ibadah saya hanya sedikit sekali, lalu kenapa saya dipilih untuk bisa makrifat kepadamu, untuk bisa mengenal kamu? Jangan pikirkan itu, kata Imam Ibnu Athaillah. Ambil makrifatmu, jangan mikirkan amal ibadah. Perumpamannya begini, Pak. Perumpamaan ulama dulu nih memperumpamakannya begini. Ada kita sedang memasak nasi. Ketika kita sedang memasak, masakan ini belum matang, tiba-tiba ada tamu mengantarkan hidangan nasi besek. Perlakuan kita terhadap nasi ini apa?
Kamu jangan mikirin masakmu yang belum selesai kalau kamu lapar. Tetapi kamu harus makan besek itu. Karena tujuan kamu memasak adalah supaya bisa makan. Itu ulama dulu tuh, ulama-ulama kita mengatakan seperti itu. Ada sebagian orang yang riyadhah hanya sedikit, puasa sedikit, ibadahnya sedikit, tapi tiba-tiba oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan makrifat di dalam hatinya. Ambillah makrifatnya, jangan engkau pedulikan tentang amalmu yang sedikit. Toh tujuan kamu amal banyak adalah ingin makrifat kepada Allah. Lah ini amal cuman sedikit tapi diberikan makrifat oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ibnu Athaillah mengatakan idza fataha laka wijhatan. Kenapa disebut wijhatan? Wijhatan itu hanya sedikit, sebagian sisi saja minat ta'arrufi dari makrifat. Fala tubali ma'aha an qalla amaluka. Kamu jangan mempedulikan amalmu yang sedikit, ambil makrifatnya. Sebab orang yang berpuasa tahunan juga, mohon maaf, belum tentu dia dibukakan pintu makrifat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mukadimahnya begitulah. Belum selesai nih, kalau ngaji cuma segitu doang belum paham kita. Maka kata Kiai Musonib, tanqasimul ma'rifatu ila qismaini. Kita bertanya, makrifat ada berapa? Beliau mengatakan tanqasimul ma'rifatu ila qismaini. Makrifat ini dibagi dua. Mengenal Allah ini dibagi dua. Ma'rifatin amatin wa ma'rifatin khosotin. Yang pertama ma'rifatnya orang awam. Ma'rifatnya orang awam, dia mengenal Allah berdasarkan kategori, ya, standarisasi ma'rifatnya orang umum. Wa ma'rifatin khosotin, yang kedua adalah ma'rifatnya orang khawas, orang yang khusus. Kita bertanya, apa ma'rifatnya orang awam? Wal ma'rifatul amatu, ma'rifat orang yang umum. Sekarang kita tanya nih, umat Islam nih di Indonesia ini banyak. Di antara banyaknya umat Islam dari hampir 290 juta, taruhlah 70% umat Islam. Kira-kira yang bisa membaca Al-Quran berapa persen? Yang tidak bisa baca Al-Quran berapa persen? Maka ulama juga memberikan kelompok-kelompok. Pertama, ada orang yang jahil tapi dia muslim, dia orang bodoh. Mohon maaf, dia nggak bisa baca Quran. Karena dia waktu zaman mudanya nggak dikasih kesempatan untuk belajar. Ada kesempatan, dia nggak ada kemauan. Yang kedua, naiklah, namanya awam. Awam ini dia bisa baca Quran, Pak. Ini orang awam, dia lebih tinggi daripada orang jahil. Dia bisa baca Al-Quran, bisa tulisan Arab, tapi ibadahnya ala kadarnya. Ilmunya pun ala kadarnya. Dia bisa baca Quran, tapi nggak bisa nerjemahin. Orang sholat, dia sholat. Puasa, puasa. Umumnya Ramadan dia buat puasa. Dia punya kesempatan, punya rezeki untuk menunaikan haji dan umroh, dia umum, itu umum, begitu ibadah itu umum. Tapi apabila dia suruh menguraikan masalah fikih, baik yang ringan mau apalagi yang berat, kebingungan dia. Disuruh menerjemahkan Al-Fatihah apalagi penafsirannya, wah berat itu. Sebab kalau dia bisa menafsirkan itu, lain lagi tingkatannya. Nah, yang ketiga abid. Ketiga adalah abid. Abid ini ahli ibadah. Selain dia bisa membaca Al-Quran, dia ibadahnya lebih banyak. Puasa Senin dan Kemisnya rajin, Qiyamul Lailnya rajin, dia punya rezeki sodakohnya banyak, qiraatul Qur'annya tidak berputus. Nah, ini abid. Ada yang lebih tinggi daripada abid, alim. Nih, orang alim tentang ilmu agama. Ada lagi nanti di atas orang alim, namanya arif. Arif ini adalah orang yang mengenal Allah atau disebut orang yang
ma'rifatullah, mengenal Allah. Dan ternyata kata Kiai Musonib, orang yang makrifat dibagi dua. Ada makrifat yang umum, ada makrifat yang khusus. Ini tingkatan makrifat. Nah, kalau kita bicara tentang makrifat, semua kita makrifat, Pak. Semua kita mengenal Allah. Cuman makrifat yang mana? Yang umum. Di sini beliau mengatakan fal ma'rifatul amatu bi an ta'lama wa tuqirra. Kamu ketahui dan kamu yakinkan anallaha ta'ala wahidun, bahwasanya Allah Maha Esa. Kita percaya Tuhan Maha Esa. Esa fil af'al bidzat was sifat. Fil af'al was sifat bidzat. Esa pada perbuatannya, esa pada sifat-sifatnya. Misalkan perbuatan nih, nggak ada yang memperbuat kecuali Allah. Kita ngaji, bukan kita, Allah yang menggerakkan kita ngaji. Kita sholat, bukan kita, Allah yang menggerakkan kita bisa sholat. Kalau Allah tidak restui, nggak bisa ke masjid, Pak, untuk sholat. Allah. Kudrat, sifat Tuhan kudrat maha kuasa, nggak ada lagi kekuasaan di alam semesta ini kecuali hanya satu, yaitu kudratnya Allah semata. Itu makrifat berarti kita. Demikian pula zat, ya Tuhan nggak bisa dibagi-bagi zatnya. Alimun, maha mengetahui. Muridun, maha berkehendak. Kita punya kehendak, tapi kehendak kita kalah dengan kehendak Tuhan. Kita juga tahu, tapi taunya kita hanya secercah daripada pengetahuan Tuhan. Sami'un basirun mutakalimun ila akhirihi. Maha mendengar, maha melihat, maha berfirman. Itu adalah ma'rifatnya orang awam. Kita mengenal Tuhan kita hanya sebatas itu saja umumnya. Nah, makrifat yang seperti ini, makrifat umum nih, beliau mengatakan wa tahsulu hadhil ma'rifatu bitta'allumi wat tafakkuri wal istidlali. Kita bertanya bagaimana caranya untuk memperoleh ma'rifatul awam ini? Ada 3. Yang pertama bitta'allumi, belajar. Mempelajari apa? Aqaidul iman. Berapa aqaidul iman? Khamsina akidatan, 50 akidah, Pak. Dari mana 50 akidah? 50 akidah ini gambaran dari 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya. Isinya asyhadu an la ilaha illallah 41. Dari mana yang 41? Sifat yang wajib bagi Allah 20, wujud qidam baqa mukhalafatul hawadis sampai akhirnya. Sifat yang mustahil bagi Allah juga ada 20. Wujud artinya Allah ada, mustahil Allah tidak ada, al-adam. Baqa, qidam artinya Allah terdahulu. Allah terdahulu pertama tapi nggak ada mula-mulanya. Kalau kita anak pertama tapi ada permulaan, lahirnya malam anu misalkan. Kalau Tuhan, dia awal awal, dia yang paling awal, tapi nggak ada permulaannya. Jadi ada terus. Mustahil, Allah baru. Hudus. Baqa artinya Tuhan kekal, dia yang paling akhir. Berarti wujudnya Allah tidak didahului, tidak diujungi oleh kesirnaan. Jadi Tuhan ada terus, tidak ada ujung pangkalnya wujudnya Tuhan. Nah, kalau kita sudah mengenal ini, namanya kita ma'rifat, meskipun ma'rifatnya kita masih ma'rifatul awam. Ini aja mesti dipelajarin sifat 20. Jadi yang 20 yang wajib, yang mustahil 20, yang jaiz 1. Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Jadi 41. 41 baru Muhammadur Rasulullah, isinya 9. Siddiq, tablik, amanah, fatonah. Mustahilnya 4, 8. Jaiz 1, a'radul basyariyah 9. Jadi 41 dengan 9 jadi 5. Inilah yang disebut dengan khamsina akidatan, maknanya daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini singkatnya ini, bukan perinciannya. Kalau perinciannya cari gurunya untuk mempelajari tauhid. Ini masuk kategori makrifat ini kita. Cuman ma'rifatnya kita masih kategori awam. Ini yang dimaksud dengan ucapan awaluddini ma'rifatul.
Ma'rifatullah. Dasar agama adalah mengenal Allah. Selama hampir berapa tahun Rasulullah di kota Mekah? Ya, hampir 10 tahun lah Rasulullah di kota Mekah. Ini yang diajarkan oleh Nabi, ya ini keimanan, percaya kepada Tuhan itu esa, bukan berhala dan sebagainya. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Belum ada perintah sholat, belum ada zakat, puasa, haji, itu nanti belakangan itu. Yang ada adalah ma'rifat dulu, mengenal Tuhan. Tapi ini yang dibicarakan ma'rifatul awam. Lalu apa yang disebut dengan ma'rifatul khos? Ini lebih khusus, Pak. Beliau mengatakan wal ma'rifatul khosatu, yang disebut dengan ma'rifatul khawas, orang khos, wahiyallati qalaha sufi. Inilah yang dikatakan oleh orang-orang yang bersih hatinya, sufi. Dia mengatakan inna fid dunya jannatun man dakhalaha lam yastaq ila jannatil akhirah. Kata orang sufi, di dunia itu ada surga sebenarnya. Jadi nggak usah nyari-nyari surga yang hakiki itu. Di dunia juga sudah ada surga. Beliau mengatakan inna fid dunya jannatun. Di dunia itu ada surga. Ya. Dia mengatakan man dakhalaha, siapa orang yang sudah masuk ke surga dunia ini, lam yastaq ila jannatil akhirati. Dia nggak bakal rindu kepada surga yang ada di akhirat. Kalau dia sudah masuk ke dalam surga dunia, mana surga yang ada di dunia? Ala wahiyya ma'rifatullahi ta'ala. Ingatlah, surga yang ada di dunia itu adalah ma'rifatullah, yaitu orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang sudah ma'rifatullah, itu hidup di alam dunianya kayak surga. Karena kita belum ngerasain, makanya kita anggap ucapan ini seperti dongeng. Apa benar di dalam dunia ada surga? Allah berfirman dalam surat Yunus, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingat, kekasih Allah itu nggak ada rasa takut, nggak ada rasa sedih. Yang nggak ada rasa takut dan rasa sedih itu di mana? Di dunia apa di akhirat? Di akhirat. Tapi untuk wali Allah hidupnya sama seperti di surga, Pak. Maka kata Sayyid Abu Bakar Al-Adani Al-Idrus, beliau mengatakan man arafallaha, siapa orang yang sudah ma'rifat mengenal Allah, soba lahu al-aisu, maka ya, orang itu hidupnya bahagia. Orang lain melihatnya dia serba kekurangan. Tapi orang yang ma'rifatullah, dia hidupnya bahagia, nggak ada sedih. Wa tabat lahul hayatu, dan hidupnya happy, senang. Ini persaksian semua orang yang sudah ma'rifatullah. Mau ada duit, mau nggak ada duit, mau berharta maupun tidak berharta, kalau di dalam hatinya ini dia sudah ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hidupnya seperti di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sampai saking nikmatnya nggak rindu lagi dengan surga yang ada di negeri akhirat. Jadi kalau Bapak lihat ada orang yang suka riyadhah, suka ibadah, suka zikir, suka takarub, suka sembahyang tahajud, Bapak jangan memandang rendah orang itu. Orang itu sebenarnya pengen mengenal Allah, pengen makrifat kepada Allah. Kita ngapain makrifat kepada Allah? Lah ini hasilnya, Pak. Nikmatnya luar biasa. Lalu kita bertanya, makrifat kepada Allah itu kayak apa sih? Ambil contoh secara akal yang kita masuk ini. Beliau mengatakan wal ma'rifatul khasatu, makrifat yang khusus, yang orang khawas itu, bi antadzuqa alla fa'ila illallahu, kamu merasa tidak ada yang memperbuat kecuali Allah. Saya sholat, Allah yang bikin saya sholat. Saya puasa, Allah yang bikin saya puasa. Saya ngaji, Allah yang ngegerakin saya ngaji. Saya ngomong, Allah yang menggerakkan lisan dan hati dan pikiran saya untuk mengomong seperti itu. Jadi dia seperti wayang. Terserah Allah.
Seakan-akan begitu. Itu kalau dia sudah rasakan, hanya kita dengar ini baru akal. Tapi orang yang sudah makrifat kepada Allah, dia akan merasakan bahwasanya dirinya itu seperti wayang. Lakonnya Arjuna tampan, gagah, kaya raya, anak raja. Ya seperti itulah kita di alam dunia. Tapi begitu yang keluar pemerannya Petruk, Gareng, Bagong dari desa Tumaritis, ya seperti itulah mereka rakyat jelata. Tapi begitu sudah habis ceritanya, maka masuklah mereka ke dalam peti. Itulah makrifat kepada Allah, la haula wala quwata illa billah. Nggak ada daya, nggak ada upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi orang makna la ilaha illallah merupakan saripati dari la haula wala quwata. Apa ada ayatnya? Ya, ayatnya di dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Apa yang kamu perbuat itu bukan kamu yang memperbuat, Allah yang memperbuat. Cuman karena kita masih dihijab oleh hawa nafsu, ammarah lawamah, seakan-akan ketika sholat, aku yang sholat, aku yang puasa, aku yang ngaji, aku yang kerja, aku yang berbicara, aku yang bergerak. Tuhannya terhijab, Pak. Padahal kalau orang yang sudah makrifat kepada Allah, dia akan melihat dirinya ini pasif, yang aktif Allah. Allah yang bekerja, dia yang nganggur. Maka ketika dia beribadah, dia nggak minta pahala. Kenapa dia nggak minta pahala? Karena dia merasa dia tidak bekerja. Masa saya tidak bekerja, saya minta upah? Wong saya sholat, Allah yang ngegerakin. Jadi saya nggak pantas meminta upah. Orang yang ngomongin ikhlas, kalau dia belum bisa makrifat kepada Allah, belum sebenarnya ikhlas. Sebab kalau orang yang sudah makrifat, dia mengatakan takwa saja, at-taqwa tarku takwa, ya. Yang disebut dengan takwa, tarku takwa, pitakwa, meninggalkan takwa di dalam takwa. Kamu tetap takwa, tapi kamu jangan akuin itu takwa kamu, itu takwanya Allah. As-salatu tarkus sholati bis sholat, meninggalkan sholat di dalam sholat. Kamu tetap sholat, tapi jangan kamu akuin itu sholat kamu. Maka orang, mohon maaf, kalau tidak ada tedeng aling-aling, kurang sopan, yang nyolatin, yang ngegerakin Allah. Tapi ini ilmu ini belum kerasain. Sebab orang yang makrifat mah, kita ambil contoh. Kamu tahu kota Mekah? Dia hanya mendengar kota Mekah itu ramai, banyak gedung-gedung, tempatnya juga berbatu, berlembah. Hanya sekedar itu dia mengetahui Mekah. Berarti belum makrifat. Kalau dia belum ke sana, belum makrifat. Nah, orang yang makrifat, dia sudah ke sana, bahkan bolak-balik ke sana, dia sudah tahu gang-gang jalan-jalan yang ada di kota Mekah, itu namanya makrifat. Seperti orang yang mendefinisikan rasanya madu. Dia mengatakan, oh madu itu manis. Kamu tahu rasanya manis? Belum tahu. Nah, orang yang makrifat, dia tidak mendefinisikan madu, tapi dia sudah mencicipi, merasakan bagaimana manisnya madu. Sehingga di dalam hatinya, orang yang makrifat, dia hidupnya akan bahagia. Kita bertanya, cirinya orang makrifat apa? Orang sudah mengenal Allah itu cirinya apa? Kata Kiai Musonib, ciri nih yang paling ada kalau dia sudah makrifat, fala tajidu biqalbika dhiqatan. Yang pertama, kamu tidak mendapati di dalam hatimu itu sempit, nggak bingung. Kalau kamu di dalam hati kamu itu bingung, tapi kamu sering mengatakan saya sudah makrifatullah, oh berarti makrifat kamu masih golongan orang yang awam, bukan makrifat orang yang khos, yang khawas. Sebab orang yang khawas di dalam pikirannya, di dalam hatinya, dia nggak pernah bingung. Kenapa nggak pernah bingung? Sebab semuanya ini sudah ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dia memahami makna la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nggak ada yang bikin hidup, bikin mati, bikin senang, bikin susah kecuali Allah. Bikin miskin, bikin kaya kecuali Allah. Nggak ada yang bikin laris dagangan kecuali
Allah. Nggak ada yang bikin tidak laku dagangan kecuali semuanya itu makna la ilaha illallah. Jadi bukan hanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, semuanya. Dan makanya kata ajengan musannif, ciri yang paling utama itu adalah fala tajidu biqalbika dhiqatan. Tidak menemukan rasa sempit, bingung di dalam hatinya. Yang kedua, wa taubikhan bimakana wa ma yakunu wa ma sayakunu. Dia tidak akan mencela, mengkritik ya terhadap sesuatu yang telah terjadi dan perkara yang sedang terjadi atau akan terjadi. Dia tidak akan mencela, mengkritiknya. Ada dulu pembantunya Nabi, Sayyidina Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, 10 tahun saya berkhadam dengan Rasulullah. Saya masakin Nabi, cuci piring, cuci baju. Tuh Anas bin Malik. Kalau saya habis masak, saya suguhkan makanan itu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 10 tahun itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum pernah berkata beginikah, begitukah terhadap makanan yang aku suguhkan. Itu Rasulullah. Jadi kalau beliau suka dia makan makanan itu, kalau beliau tidak suka dia tinggalkan. Tidak ada komentar selama 10 tahun. Kenapa? Karena Rasul tahu si Anas bin Malik memasak seperti itu enak, digerakkan oleh Allah enak. Anas bin Malik masaknya enggak enak, itu digerakkan oleh Allah tidak enak. Kalau saya menegur Anas bin Malik, berarti saya menegur yang menggerakkan Anas bin Malik untuk masak seperti itu. Siapa yang menggerakkan? Allah Subhanahu. Kita nggak nyampe pikiran kita, Pak. Nggak nyampe. Itu ucapan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, persaksian bagaimana orang yang sedang makrifat tingginya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segini aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah bulan depan baru kita sambung lagi daripada ciri-ciri orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman wa hilman wal yaqinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina warzuqna taufiqa wal hidayah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal ajazi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wal harami wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ini saja yang bisa kami sampaikan, banyak kekurangannya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.